Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masuk ke pertemuan ke-8 ya, tentang objek JavaScript. Nanti ini akan dibagi dua, jadi 8 dan 9 itu kita akan mempelajari tentang beberapa objek dari JavaScript. Nah, karena objek ini banyak ya, jadi ini makanya dibagi sampai dua pertemuan. Yang pertama itu ada objek array atau array object. Nah, array ini apa sih sebetulnya? Mungkin kalian sudah pernah belajar di algoritma dan pemrograman bahwa array ini adalah satu variabel yang dapat memuat beberapa nilai secara berurutan atau seri. Nah, biasanya jenisnya ini sama. Variabel yang dideklarasikan sebagai array isinya tidak satu. Nah, isinya tidak satu tapi jenisnya sama. Nah, kalau dia tipenya integer, integer semua. Kalau dia string, string semua, gitu ya. Pendeklarasiannya adalah sebagai berikut nih ya. Ini kayak misalkan ada nama 0, 1, dan 2. Ingat ya, kalau array itu mulainya dari 0 ya. Pernyataan berikut ini menunjukkan bahwa variabel memiliki 3 elemen. Ketiga elemen tersebut akan memiliki nilai masing-masing 0, 1, dan 2. Nilai pertama adalah 0. Nah, ini tadi ya. Nah, cara lainnya untuk menulis array itu seperti ini. Jadi ada nama, new array, kemudian dalam kurung nama masing-masing isian dari arraynya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Oke, lanjut. Nah, ini ada latihan ya, latihan array. Nah, ini ada function array. Nah, di sini nanti akan menuliskan nama-nama array yang diinputkan di sini. Kalau kita lihat di sini, dia kan nama 2 ya. Berarti kalau misalkan secara logika ya, secara logika array, nah array itu kan mulai dari 0, berarti 0, 1, 2. Maka yang akan muncul adalah nama Irawan ya di sini. Jadi begitu cara membacanya. Tidak jauh berbeda dengan Java ya. Nah, kemudian di sini juga ada penulisan array yang lain. Nah, jadi nanti dia itu ini pakai perulangan ya, pakai for a 0 sampai dengan 3. Nah, ini contoh lainnya. Nah, nanti bisa kita coba. Jadi di sini ini akan menampilkan nilai ke a plus 1 dan nilai a nya itu sendiri. Nah, nilai a nya itu kan tadi dimulai dari 0, terus nanti a plus 1 ya, berarti seterusnya, angka seterusnya. Kemudian ada objek math. Objek math ini digunakan untuk menangani perhitungan matematis yang rumit. Nah, ini ada misalkan metodenya banyak banget ya, dari abs, cos, sin, tangen, dan seterusnya sampai max, min ya, banyak sekali ya objek math di sini. Ini contohnya. Nah, ini kalau misalkan di sini kalau kita lihat ya, itu ada berapa fungsi yang digunakan. Ini misalnya max ya, seperti ini. Terus ini sqrt. Pokoknya fungsi matematika ya. Outputnya nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi kalau yang pertama nih outputnya perbandingan, yang kedua ini pangkat 5 pangkat 10, kemudian pengunjung, jumlah pengunjung, kemudian akar. Nah, selanjutnya ada objek tanggal. Objek ini biasa digunakan untuk memanipulasi tanggal dan waktu pada JavaScript. Untuk pendeklarasiannya adalah sebagai berikut. Ini lama, new date. Pernyataan di atas menyatakan bahwa variabel lama mengandung unsur tanggal dan waktu. Nah, ini metodenya banyak ya. Ada menghasilkan tanggal integer mulai dari 1 sampai 31, ada yang get day, ini untuk menghasilkan integer mulai dari 0 sampai 6, terus sampai get second. Ini pokoknya dari mulai hari, bulan, tahun, jam, menit, detik. Nah, ini contohnya. Jadi semua divariabelkan dulu, variabel dari mulai hari, bulan, tanggal, tahun ya, semuanya dibaca dulu.
dari mulai harinya Senin sampai Minggu, kemudian bulannya dari Januari sampai Desember, dan seterusnya. Nah, nanti dia itu akan menampilkan tanggal dan jam yang ada hari ini gitu ya. Nah, ini bisa digunakan kalau misalkan nanti di website kalian mau menampilkan tanggal, bulan, dan tahun hari ini. Ini sangat penting ya. Nah, karena kalian sudah mempelajari tentang objek date dan objek met juga array. Nah, ini ada latihan ya, ada latihan buat program JavaScript untuk memunculkan alert Merkyu selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam sesuai dengan waktu yang tertera di komputer. Jadi ini nanti pakai fungsi tadi ya, date. Ini pakai fungsi yang date tadi. Nah, tapi di sini disesuaikan sama jamnya gitu. Kalau misalkan kalian pas di runnya pagi, dia harus muncul selamat pagi, selamat siang, siang, malam, malam. Nah, mungkin kalau untuk pagi, siang, malamnya itu bisa disesuaikan dengan kondisi ya. Misalkan selamat pagi berarti ya kalian atur sendirilah dari jam misalnya dari subuh dari jam 6 misalnya sampai jam 12. Terus siangnya nanti dari jam 12 sampai jam 3 dan seterusnya. Malamnya berarti dari maghrib sampai seterusnya ya. Nah, jika file tidak bisa diupload, maka upload di Google Drive masing-masing. Ini saya minta ini ya, script dan tampilannya ya, screenshotnya di Google Drive masing-masing dalam bentuk PDF ya. Nah, misalkan nggak bisa diupload di Smart Learning nih, upload di Google Drive masing-masing, kemudian uploadnya dalam bentuk PDF, terus nanti salin linknya di kolom jawaban di latihan pertemuan. Ini harusnya pertemuan 8 ya. Nanti saya ganti ini pertemuan 6 masih. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.